sesuatu kondisi yang baru yang harus dihadapin oleh warga negara ini. Anak-anak sekolah secara e-learning, adaptasi baru buat orang tua, siswa belum bisa mengikuti fasilitasi ini dengan baik, belum terdapatnya fasilitas yang cukup, sehingga tidak bisa mendapatkan fasilitas untuk e-learning dengan tepat. Satu sisi, keharusan untuk work from home, atau kondisi yang lain, perusahaan yang mulai tidak mampu, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang ada. Masyarakat sudah tidak peduli. Lebaran tidak bermakna tanpa menjalankan tradisi. Dana BLT pun dipakai buat beli baju baru. Gayung bersambut, toko pun sudah lama ditutup. Ramailah balai, corona mulai terlalaikan. Jangan sampai kita semua terkulai. Jangan sampai muncul. Sarahlah rakyat Indonesia. Kami tidak mampu lagi, kata tenaga medis. Untuk itulah, pada hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu semua melihat serangan pandemi coronavirus tahun 2019 ini dengan sisi yang berbeda. Kita lihat kondisi ini yang akan diberikan kontribusi di-sharing oleh IKA Jabodetabek dengan para alumnisnya. Kami dengan bangga kami tampilkan. Yang pertama, senior kami Kakanda Budi Isman MBA. Kemudian Dr. Rika Bur, SPPD, konsultan penyakit tropis infection. Kemudian Dinda Permatasari, Master of Psychology, psikolog, yang akan kita lakukan dalam 1,5 jam ke depan. Mungkin pada kesempatan ini saya akan mencoba memperkenalkan Bang Budi Isman, saat ini adalah CEO, Presiden Direktur Micro Investindo, Chairman Agnesia Group. Kemudian Dr. Rika Bur, SPPD, konsultan penyakit tropik infeksi, adalah spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Harapan Rumah Sakit Ibu dan Bunda Harapan kita. Kemudian Dinda Permatasari Rahab, Master Psikologik, adalah dosen dari Universitas Medan Area. Kami coba mengusulkan 3 materi, 3 konsep, tapi kami persilakan para presentan untuk mempresentasikan sesuai dengan topik yang memungkinkan. Bang Budi, kita minta bahan prestasinya tentang kreativitas usaha saat pandemi. Kemudian Dr. Rika Bur cerita tentang coronavirus penyakit 1000 wajah. Kemudian Dinda Permatasari cerita ingin tak regulasi atau pemasukan tidak ada. Ini bagaimana mengelola manajemen psikologi masyarakat pada kondisi saat ini. Kami akan berikan apresiasi kepada 10 penanya. Yang pertama, buku yang dikarang oleh Dr. Andika Chandra Putra, Ketua Ikatan Alumni FK Unan Jakarta Raya. Ini akan kita bagikan nanti oleh admin. Untuk kesempatan pertama, kami akan berikan prestasi kepada Bapak Budi untuk 15 menit ke depan. Silakan Bang Budi. Oke, terima kasih Dinda Mulyadi. Sudah lama guys. Sesuai dengan UNAN, ini dalam situasi seperti ini tentunya apa yang bisa saya sharing hari ini lebih ke mungkin yang sesuai dengan bidangnya saya mungkin, karena saya bukan dokter ya, bukan psikolog juga, jadi mungkin lebih banyak saya mau sharing soal masalah ekonomi, masalah mungkin peluang-peluang
di dalam situasi krisis yang seperti ini, saya coba share dalam waktu mungkin 15 menit. Tapi harapan saya sebetulnya lebih banyak untuk tanya jawab sih nanti, Pak Mulyadi. Ya, Jadi iya, nanti, tapi saya coba bagikan sharing saya lebih untuk memprovokasi saja pemikiran. Sebetulnya kalau mau lebih dalam banyak yang bisa didapat dari YouTube saya ada ya soal ini juga, di Instagram saya juga ada. Tapi Pak, sore ini saya mencoba memprovokasi aja pemikiran-pemikiran teman-teman para alumni soal peluang-peluang ya dan kreativitas dalam bisnis ataupun usaha. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis atau usaha di situasi sekarang ini. Saya coba share dulu sedikit, nggak banyak slide-nya saya. Simpel saja, lebih untuk memprovokasi pemikiran kita saja. Saya coba dulu. Oke, bisa lihat ya? ya bisa. Oke. Jadi sesuai dengan judulnya, saya usahakan menyesuaikan aja dengan judul yang diminta oleh penyelenggara ya. Mungkin saya masuk dulu dari sisi makronya ya, makro global ya, global ekonomi. Jadi kalau kita lihat kebetulan saya sendiri mengalami mungkin 4 krisis ya di dalam selama saya bekerja maupun berusaha ya. Dari tahun 80-an sampai sekarang itu ada 4 krisis besar, di mana tahun misalnya 87, 88, 97, 98, 2007, 2008, dan sekarang ini yang tahun 2020. Jadi kayaknya hampir-hampir 10 tahun sekali ada krisis di dunia ini. Jadi kita harus siap aja, mungkin tahun 2030 nanti ada krisis baru lagi, saya nggak tahu apa itu. Nah, kalau kita lihat dari akibat dari dampak krisis ini, krisis yang mungkin lebih berawal dari krisis kesehatan, tapi kemudian masuk ke krisis sosial, dan sekaligus akhirnya menjadi krisis ekonomi. Padahal tahun 2007-2008, ekonomi dunia ini ada krisis juga yang dampaknya dari awal itu adalah karena masalah ekonomi di Amerika. Dan ini pun sebetulnya belum pulih sebetulnya, belum pulih. Nah, belum pulih, belum kena dampak krisis yang karena COVID-19 ini, sebetulnya ada 3 hal yang membuat ini makin runyam. Pertama, di awal Presiden Trump itu diangkat menjadi Presiden Amerika, ya, itu saja sudah mulai menjadi sebuah masalah baru karena dia sudah mulai membuat statement dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial sehingga banyak menyinggung negara lain dan juga termasuk perang dagang dengan China. Nah, padahal Amerika itu adalah ekonomi nomor 1 di dunia dari sisi besarnya, dan China adalah nomor 2. Jadi kalau nomor 1 dan 2 itu berkelahi, ya, itu seluruh dunia itu bisa batuk-batuk dan flu gitu ya. Nah, jadi itu aja masih berkelahi sampai sekarang ya. Kemudian ditambah lagi akhir tahun lalu dan mungkin awal tahun ini ya, itu perang dagang, bukan perang dagang Cina dan Amerika, tapi perang minyak antara Saudi Arabia dengan Rusia, yang mungkin tidak banyak dipantau oleh orang, tapi berakibat harga minyak dunia itu seanjlok-anjloknya hanya sampai $15 per barrel gitu ya. Dan kalau future tradingnya istilahnya itu masa depannya harga minyak malah kemarin itu sempat minus malah $30. Bayangkan itu. Jadi artinya mereka itu mau membayar untuk mengeluarkan minyaknya gitu. Jadi bukan itu. Nah, ditambah lagi sekarang isunya adalah masalah virus ini. Nah, virus ini sebetulnya bukan isu ekonomi, tetapi mempunyai dampak isu ekonomi dan sosial. Nah, sehingga prediksi dari banyak pihak, termasuk IMF, ya, semua global ekonomi tahun ini pasti minus. Ya. Amerika saja prediksinya itu minus 11%. Amerika data terakhir kemarin saya lihat tingkat penganggurannya 4 bulan ini saja 36 juta orang menganggur. Jadi bayangkan itu ya, yang meminta namanya biaya sosial ya, itu caranya mereka melihat yang pengangguran. Nah, di Indonesia, sedangkan di Amerika saja seperti itu, nah Indonesia itu bagaimana?
saya yakin kalau datanya akurat, mungkin puluhan juta lagi orang yang menganggur di Indonesia ini. Jadi dampaknya cukup signifikan ya kepada global, dunia, termasuk juga Indonesia yang biasanya ya pada saat tahun 2007-2008 krisis global, Indonesia masih bisa tumbuh karena masalahnya bukan lagi masalah ekonomi sosial dan kesehatan, tapi tumbuh waktu itu karena memang ekonomi dalam negerinya cukup kuat. Nah sekarang ekonomi dalam negeri kita sudah rapuh, kemudian ditambah lagi mobilitas nggak bisa. Nah dulu waktu zamannya saya 98, 67, 98, krisis yang paling parah di Indonesia waktu itu, UMKM atau bisnis yang kecil dan menengah itu adalah penyokong dari sebetulnya ekonomi kita pada saat krisis. Karena mereka jumlahnya banyak, sekarang ini sekitar 62 juta ya jumlahnya, dan menghasilkan PDB istilahnya itu ya, produk domestik bruto untuk Indonesia itu sekitar 57%. Tapi yang lebih hebatnya lagi adalah UMKM itu dia memperkerjakan 97% dari sekitar 106 juta ya pekerja ya. Jadi dia penghasil sebetulnya pekerja-pekerja yang luar biasa. Nah, persoalannya tahun ini ya, UMKM ini yang juga hancur gitu. Karena bukan yang nggak ada permintaan, nggak ada, tapi karena mobilitas dan pergerakan yang tidak bisa. Jadi ini yang membuat akhirnya banyak sekali hal-hal yang harus di luar dari kebiasaan kita ya untuk mencoba memperbaiki atau menjalaninya gitu. Tapi saya percaya bahwa setiap problem itu pasti ada opportunity-nya, ada peluangnya. Setiap hal yang negatif pasti ada juga yang positifnya. Jadi inilah yang mungkin saya pengen juga sharing mungkin dengan para alumni di sini bahwa saya selama 4 krisis yang saya alami selama secara profesional gitu ya, selalu melihat ada peluang ya, dan selalu kita bisa keluar dari krisis itu. Jadi kita pertama tentunya harus yakin dan secara positif thinking bahwa kita harus bisa keluar di krisis ini dan setiap problem itu ada opportunity yang bisa kita ambil dari situ. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang harus kita pertimbangkan kalau kita punya bisnis atau mau berbisnis ya atau misalnya melihat peluang-peluang itu. Nah, peluang itu adalah salah satunya yang saya namakan perubahan perilaku konsumen. Nah, karena adanya lockdown atau PSBB, apapun namanya ya, di mana mobilitas konsumer atau orang-orang ini tidak bisa bergerak seperti biasa, mulailah ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dihasilkan karena harus bekerja secara remote, harus bekerja dari rumah, harus melakukan kegiatan yang dengan yang terbatas. Dan ini sudah berlangsung hampir 2 bulan. Dan biasanya kalau kita secara teori dan juga secara psikologi dan segala macam, kita bicara mengenai mengembangkan sebuah habit yang baru, itu membutuhkan sekitar 3 bulan. Jadi kalau kita melakukan hal yang terus-menerus, kita lakukan hal yang sama selama 3 bulan, itu menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Jadi kalau kita ini sudah bekerja dari rumah, ya terus-menerus di rumah, apapun yang kita lakukan dari rumah itu sudah 3 bulan berturut-turut dan terus-menerus, kemungkinan besar ini adalah sebuah perubahan yang baru yang mungkin akan permanen. Mungkin kalau kembali pun ke normalnya tidak lagi seperti biasanya. Nah inilah yang harus kita pantau. Apa saja itu ya perubahan-perubahan di mana perubahan perilaku ini adalah peluang-peluang untuk bisnis sebetulnya. Jadi kalau kita melihatnya itu adalah fear ya, ketakutan ya. Jadi sekarang ini banyak sekali apapun semuanya serba takut ya karena bakteri lah, karena virus sehingga menimbulkan namanya tidak kepercayaan, trust ya. Jadi trust-nya. Makanya sekarang ini fear itu bisa menjadi sebuah peluang. Jadi misalnya orang takut membeli makanan ya karena takut ada virus atau bakteri lah katakan misalnya ya. Nah, sehingga peluangnya apa? Kalau kita bisa misalnya meyakinkan konsumen dan komunikasikan bahwa produk dan jasa kita ini bebas dari bakteri atau bebas misalnya dari virus misalnya, itu adalah peluang yang membedakan kita mungkin dengan yang lain. Jadi menggunakan
fear dari perubahan konsumen ini menjadi sebuah peluang. Trust juga begitu, ya, namanya kepercayaan. Sekarang ini orang menjadi ragu mau makan, mau pakai apapun, jadi itu menjadi sebuah tanda tanya terus. Jangan-jangan ini datang import dari daerah yang di mana ada virusnya. Jangan-jangan ini produk yang mungkin nanti nggak yakin kita apanya misalnya. Trust tuh. Sehingga peluangnya apa? Bagaimana kita misalnya membuat sebuah jasa atau yang bisa memberikan transparansi kepada pemakaiannya tentang asal-usulnya misalnya. Ya. Makanya ada namanya traceability dan segala macam yang bisa dilakukan. Mobilitas yang terbatas itu menjadi sebetulnya ya, peluang untuk teman-teman yang hobinya misalnya dulu nggak perlu punya, kalau kita mau kafe kita harus buka ruko, sekarang ini nggak perlu lagi misalnya. Jadi cukup namanya tuh ghost kitchen gitu ya. Jadi kita punya dapur di rumah itu sudah jadi sebuah usaha sekarang ini. Tinggal memasangnya pakai Gojek, Grab juga bisa. Asal fear dan trust tadi itu sudah bisa. Work from home misalnya itu adalah perubahan yang nantinya akan berjalan lagi ya, dan mungkin akan terus seperti ini. Artinya tidak semua orang akan kembali seperti normalnya. Nah itu peluang. Bagaimana kita menciptakan sesuatu orang yang bekerja dari rumah itu, alat-alat apa yang mungkin dibutuhkan pada saat orang itu. Unemployment istilahnya itu, orang yang pengangguran juga sebuah peluang sebetulnya. Jadi peluang misalnya apa? Membuat pendidikan, keterampilan misalnya orang-orang ini supaya bisa bekerja ya. Tidak perlu sekarang kelasnya, harus online misalnya. Online delivery, online semuanya online. Sertifikat health misalnya. Itu semuanya adalah peluang-peluang akibat dari perubahan perilaku ini. Jadi menangkap peluang tuh ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tentunya ada bisnis-bisnis sekarang ini negatif seperti turis, travel, hotel, ya barang-barang lux, ya. Itu mulai hancur-hancuran lah. Saya pikir banyak teman-teman yang saya lihat, kasihan saya, itu mereka nggak bisa makan karena yang nggak ada, nol sama sekali. Sehingga dia harus mempunyai kreativitas untuk keluar dari bisnis yang intinya. Untuk survive nggak apa-apa sementara ini ya, walaupun untuk jangka panjang tentunya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Namun demikian, ya, ada yang hal-hal yang positif growth, ya, ada barang-barang, ada kategori-kategori yang sebetulnya peluangnya luar biasa sekarang ini. Jadi kalau yang peluangnya misalnya sudah negatif akibat dari situasi ini, tentunya harus dipertimbangkan negatifnya itu jangka pendek atau jangka panjang. Sedangkan yang positif itu juga banyak peluangnya, sehingga ini menjadi mungkin kalau kita mau bisnis, mungkin ini sekarang ini yang harus kita pertimbangkan, lihat kategori-kategori mana yang mungkin berpeluang untuk menghasilkan bisnis yang layak sekarang ini. Atau bisa juga kita mencoba merevisi, kita bisa berinovasi dengan bisnis kita yang ada sekarang, sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Jadi banyak sekali yang akhirnya misalnya fashion muslim misalnya ya, itu banyak sekali teman-teman yang saya didik ya, itu drop cukup signifikan. Ada 5% salesnya turun, ada yang sampai 50%, ada yang sampai 75%. Tergantung situasinya. Kalau dia itu banyak toko offline, kemungkinan besar dropnya jauh luar biasa. Kalau bisnisnya selama ini sudah ada online 50%, biasanya bisa selamat mereka. Nah, ini harus ditimbang nantinya juga dalam memilih kategori yang mana yang mungkin mau kita pilih sebagai peluang dan kreativitas yang ingin kita tangkap atau ingin memperbaikinya. Nah, oleh karena itu, saya share mungkin dari hasil perubahan-perubahan tadi itu ya, perilakunya konsumen akibat dari situasi ini, gitu ya. Maka beberapa peluang yang saya lihat dan sekarang sudah banyak digarap oleh teman-teman, gitu ya, itu adalah healthy food and beverage. Jadi makanan-makanan dan minuman yang semuanya berbau sehat, ya, apapun. Itu laku banget sekarang ini. Nah, kadang-kadang juga harus dipertanyakan juga apa benar atau tidak sehat itu ya. Tapi ngaku-ngaku aja sehatnya gitu ya. Tapi sekarang ini yang penting ngaku aja dulu sudah laku itu barangnya. Nah, yang berhubungan dengan nutrisi, ya, penambahan misalnya imun sistem seperti probiotik, ya, prebiotik lah, yang adalah jahe ini, ya, yang itu laku. Jamu yang dulu nggak laku sekarang ini lagi naik daun misalnya, ya.
farmasi juga seperti itu. Karena kita lebih banyak di rumah, maka apapun yang berhubungan dengan orang berkegiatan di rumah itu biasanya peluang. Termasuk home entertainment, termasuk media. Sekarang ini malah orang masak-masak lebih sering di rumah. Nah, malah kemarin itu waktu saya ketemu sama CEO-nya Bukalapak yang baru, Business Forum, saya tanya ke dia, di Bukalapak apa yang termasuk yang paling laku, yang tidak biasa? Ternyata onderdil mobil katanya. Loh, kenapa kok onderdil mobil kok bisa laku? Padahal mobil nggak jalan gitu ya. Ternyata orang sekarang ini di rumah punya waktu yang banyak, baru utak-atik mobil dia gitu, mobilnya dia. Nah, waktu utak-atik mobil dia, oh berarti ini harus diperbaiki, ini harus, jadi do it yourself ya. Apapun yang bisa kita lakukan sendiri itu bisa laku ya untuk pekerjaan di rumah ya. Itu onderdil mobil ya, mungkin membuat model ya, kemudian bisa pertukangan yang bisa sedikit-sedikit renovasi rumah, lakukan sendiri, itu laku sekarang ini. Coba lihat kalau tidak percaya ya. Semua orang tuh mau nyapu rumahnya sekarang dan segala macam. Logistik dan supply chain sudah pasti ya, karena ini adalah kendala dalam kondisi mobilitas kurang, maka logistik dan supply chain yang punya kreativitas yang tinggi akan sangat-sangat bagus. E-commerce ya, atau online retail sudah pasti sudah naik 300-400% sekarang ini ya. Jadi kalau ini adalah kesempatan juga untuk Anda, walaupun tidak semua bisnis offline itu akan tergantikan. Karena retail online ini masih kecil sekali di Indonesia, paling 2% dari seluruh total retail bisnis gitu ya. Yang sekian triliun, ribuan triliun itu. Baru 2% di online-nya, tapi pertumbuhannya cepat. Health prevention, para dokter ya, para ahli-ahli kesehatan ya, itu punya peluang sebetulnya ya sekarang ini mengambil untuk melihat apa sih misalnya baik dari sisi preventionnya maupun kurasinya misalnya ya. Nah, tapi itu bisa, nanti itu peluang-peluang yang banyak sekali. Online education, semuanya sekarang. Saya malahan sekarang ini mendirikan startup baru namanya Business ID. Itu adalah online education khusus untuk para pebisnis. Karena ini peluang yang harus kita ambil juga. Teknologi sudah pasti. Ya. Karena sekarang ini apapun yang kita lakukan, semuanya harus ada ikatannya dengan teknologi. Itu yang bisa mempercepat bisnis kita bisa berkembang atau tidak. Jadi kalau kita punya peluang, kita punya skills dalam misalnya coding, bisa memprogramming, ya, yang bisa membantu membuat teknologi orang lain, maka ini sebuah tren-tren yang baru. Nah, terakhir termasuk juga yang namanya fashion dari yang baru, tren-tren baru. Kalau misalnya orang sekarang di rumah, ya, drop, orang nggak perlu beli baju baru. Tapi sebetulnya orang di rumah itu sebetulnya pengen juga nyaman, pengen juga mungkin gaya. Jadi misalnya bagaimana membuat daster yang bisa langsung untuk bekerja di rumah misalnya ya. Ini sesuatu tren baru misalnya, saya nggak tahu ya. Mungkin baju tidur yang mungkin bisa nantinya membuat kita tampil lebih berbeda di harinya, saya nggak tahu ya. Karena kalau baju-baju biasa mungkin orang nggak beli banyak lagi. Tapi orang yang bekerja di rumah, orang yang melakukan kegiatan rumah, tetap dia nggak mungkin telanjang bulat gitu, tetap pasti harus punya baju. Tapi ini mungkin peluang-peluang yang seperti itu yang kita lihat. Jadi intinya adalah melihat peluang itu, ya, melihat perubahan-perubahan itu, kemudian melihat perubahan itu sebagai peluang. Jadi bukan hal yang negatif. Karena perubahan yang akan terjadi ini akan menjadi sebuah norma-norma yang baru. Mungkin ada yang kembali lagi seperti sebelum COVID-19, tapi saya yakin sekali banyak juga yang tidak akan kembali lagi seperti normalnya. Sehingga ada norma-norma yang baru yang kita sebagai pebisnis, ya, sebagai orang-orang yang lihat peluang untuk bisnis itu, juga harus melihat normal yang baru ini dan menyesuaikan. Sehingga kita tetap bisa relevan ya dan hidup di masanya sepanjang perubahan itu terjadi. Jadi secara konklusi mungkin short saja ya presentasi saya ini. Ekonomi global sekarang memang lagi hancur-hancuran, dampaknya di Indonesia juga sama. Mungkin negatif kita tahun ini ya ekonomi pertumbuhannya, tapi kita tidak boleh pesimis tentunya dalam kondisi ini. Dalam situasi yang pandemik seperti ini, ya apapun yang negatif bisa menjadi sebuah peluang yang positif. Tinggal bagaimana cara kita melihatnya.
perhatikan perubahan-perubahan konsumer, perubahan-perubahan perilakunya, dan lihat dari situ sebetulnya banyak sekali kreativitas dan peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk berusaha. Dan kemudian tentunya sesuaikan diri kita, bisnis kita dengan peluang-peluang yang baru, dan juga perkembangan-perkembangan perilaku yang baru, sehingga itu adalah sebuah norma yang baru yang membuat kita masih bisa sustainable, berkembang untuk masa depan. Saya rasa mungkin itu aja dulu, Pak Mulyadi. Sedikit saja dari saya, sharingnya. Mungkin nanti kalau tanya jawab, bisa dilakukan nanti. Terima kasih. Terima kasih, Bang Budi. 20 menit sudah selesai. Baik, Bapak Ibu semua. Semua pertanyaan nanti akan kita olah setelah presentasi terakhir nanti. Mohon dicatat dulu atau mohon dikirim pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kalau memungkinkan nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada presentan yang ada. Saya persilakan presentasi kedua oleh Dr. Rika Bur. Silakan Dr. Rika Bur. Ya. Selamat sore. Suara jelas, Dr. Mu? Ya, selamat sore. Jelas, bagus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin saya sedikit berusaha untuk, kebetulan saya mendapatkan topik yaitu Corona penyakit seribu wajah. Jadi mungkin saya lebih banyak membahas masalah medis ya. Jadi mungkin ada istilah-istilah yang nanti kurang dipahami oleh para peserta webinar, saya mohon maaf, tapi nanti saya akan berusaha untuk menjelaskan lebih sederhana sehingga akan mudah dipahami. Nah, mungkin pada presentasi sore hari ini saya akan sedikit menjelaskan itu tentang corona, itu dari sisi pertama adalah pendahuluan, kemudian gejala umum, patologi secara umum, dan manifestasi corona di berbagai organ. Nah, mungkin sedikit tentang coronavirus ini. Jadi virus COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang kita sebut dengan severe acute respiratory distress coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, struktur daripada virus ini adalah berbentuk sferis ya, dan dia merupakan suatu virus RNA dengan diameter 120 sampai 160 nanometer. Nah, virus ini mempunyai 4 protein struktural ya. Jadi dia mempunyai 4 lapis ya. Yang pertama adalah lapisan paling luar yang kita sebut dengan spike, yang terdiri daripada glikoprotein. Kemudian lapisan berikutnya adalah envelope ya, selubung yang terdiri dari lapisan lemak. Kemudian yang ketiga adalah membran, dan terakhir adalah yang paling dalam ada lapisan nukleokapsid yang terdiri dari glikoprotein ya. Jadi mungkin paling tidak kita semua mengetahui apa itu virus corona. Nah, kalau dari sisi struktur genom, virus corona itu terdiri dari suatu open reading frame yang mengkode 4 macam protein. Jadi sudah saya sebutkan, bisa protein berupa spike, kemudian membran, envelope, dan nukleokapsid. Kemudian dari hasil analisis molekuler virus SARS-CoV-2 ini, nah ternyata ada beberapa asam amino yang dikode dengan kode Q493 dan N501 pada posisi 479 dan 487 yang dikenal oleh virus corona itu sebagai reseptor S2. Ini digunakan oleh virus corona untuk dapat masuk ke sel inang ya. Ini gambarnya kurang jelas ya, Tormul. Untuk masuk ke dalam sel inang. Sel virus ini akan masuk ke dalam tubuh seseorang melewati suatu reseptor yang disebut dengan S2. Nah, reseptor ini ternyata banyak terdapat pada organ-organ tubuh kita ya, terutama pada paru-paru. Makanya oleh sebab itu disebutkan hampir 50% daripada reseptor ini ada di paru-paru. Makanya gejala yang paling banyak pada penderita COVID ini adalah pada organ paru-paru. Nah, ternyata virus corona ini juga S2 ini, reseptor S2 ini juga
banyak terdapat pada esofagus, kemudian juga hati, ginjal, dan ileum dan kolon. Ini adalah saluran cerna kita ya. Nah, jadi manifestasinya juga bermacam-macam karena memang reseptor S2 dari virus COVID ini banyak terdapat pada hampir semua sistem organ tubuh kita. Nah, oleh sebab itu manifestasinya bermacam-macam. Akhirnya muncullah istilah corona adalah penyakit 1000 wajah. Nah, ternyata reseptor ini juga bisa terdapat di dalam sirkulasi jika di dalam darah. Nah, berdasarkan hal seperti inilah, maka dikembangkan suatu obat yang disebut dengan kandidat antivirus yang disebut dengan reseptor binding domain yang dapat mengikat reseptor S2 ini. Jadi kalau reseptor ini diikat, diharapkan virus ini tidak masuk dalam sel tubuh kita atau sel inang ya, yang akibatnya virus tidak bisa berkembang biak. Nah, penelitian ini masih dalam fase 2B. Nah, dari analisis filogenetik yang dilakukan oleh WHO, nah, virus SARS-CoV-2 ini digolongkan sebagai beta coronavirus grup 2B. Nah, kalau berdasarkan dari sequencing genetik dari COVID-19, ternyata virus COVID-19 ini 80% itu identik dengan SARS-CoV-1, ya, dan 50% identik dengan MERS-CoV virus. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa infeksi virus ini sebelum COVID ini sudah mewabah di dunia juga ya, di Indonesia juga. Jadi virus ini juga termasuk ke dalam golongan coronavirus. Nah, berdasarkan sequencing analisis genetik virus COVID-19 ini terdiri dari 29.903 pasangan basa. Nah, bagaimana virus ini berkembang biak di dalam tubuh manusia? Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya kalau virus itu tidak berada di dalam tubuh kita atau sel inang, sebenarnya virus itu yang merupakan sebuah bahan genetik ya. Dia bisa berupa DNA atau RNA saja yang kemudian diselubungi oleh protein. Nah, kebetulan virus COVID-19 ini adalah virus RNA. Nah, pada saat glikoprotein tadi sudah disebutkan, lapisan yang paling daripada virus itu akan berikatan dengan glikoprotein dari sel inang. Sel inang ini maksudnya adalah sel tubuh kita. Ya. Dan secara spesifik akan terikat melalui reseptor yang disebut dengan reseptor S2. Nah, pada saat reseptor S2 ini masuk ke dalam tubuh, dia akan melakukan duplikasi dari genetik, ya. Dia akan melakukan sintesis protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang dibutuhkan untuk membentuk virion baru atau virus baru, kemudian akhirnya dikeluarkan oleh sel tubuh kita keluar melalui suatu proses disebut dengan eksositosis. Nah, sebenarnya ada 3 mekanisme utama dari virus ini, bagaimana cara virus ini masuk ke dalam tubuh kita ya sebagai sel inangnya. Jadi ada istilahnya disebut dengan fusi, ada disebut dengan endositosis, ada disebut dengan penetrasi. Nah, fusi ini adalah pada saat membran virus dan sel inang melalui suatu protein S ya, suatu protein sistein yang akan masuk ke dalam sel penjamu atau sel inang ke dalam tubuh kita, maksudnya melalui suatu proses disebut dengan proses proteolitiknya. Melalui proses ini akhirnya virus akan dapat gampang masuk ke dalam sel tubuh kita. Kemudian mekanisme kedua adalah endositosis, yaitu di saat melalui klartin independen endositosis, dia akan memediasi atau memudahkan masuknya virus SARS-CoV-2 ini ke dalam sel tubuh kita ya. Jadi sel penjamu ini adalah sel tubuh manusia maksudnya. Kemudian disebut ada mekanisme berikutnya adalah disebut dengan penetrasi. Bagaimana kalau seseorang itu sakit atau tidak itu tergantung daripada kemampuan virus untuk mengalahkan respon imun ya. Respon imun ini adalah respon tubuh kita terhadap terhadap mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa berupa virus, bakteri, jamur dan lain. Nah, kalau respon tubuh kita tidak adekuat, artinya tidak memadai untuk melawan virus corona ini, akan menyebabkan virus ini bereplikasi. Bereplikasi artinya dia berkembang biak di dalam tubuh kita, sehingga dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, tapi kalau dari satu sisi, kalau respon imun tubuh kita juga berlebihan, itu juga dapat menyebabkan kerusakan daripada tubuh kita. Nah, contohnya respon imun yang berlebihan biasanya pada pasien dengan autoimun ya.
Jadi kalau pada pasien dengan autoimun itu hati-hati bahwa akan bisa menyebabkan terjadi kondisi yang lebih jelek ya, biasanya begitu. Nah, bagaimana cara virus ini memberikan setelah masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, saat virus ini masuk ke dalam tubuh, itu akan sel tubuh akan mengaktifkan makrofag, ya. Kalau makrofag di sini maksudnya adalah sel yang berperan untuk membunuh kuman-kuman di dalam tubuh kita dalam suatu proses disebut dengan fagositosis, ya. Nah, makrofag ini akan mengaktifkan yang disebut dengan T helper 1. T helper 1 ini adalah suatu sistem tubuh bersifat imunitas seluler. Dia akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang bersifat pro-inflamasi. Ya, artinya dia memprovokasi inflamasi atau peradangan. Nah, jenis sitokin itu adalah seperti interleukin 1, interferon gamma, TNF-alpha, dan lain-lain. Nah, setelah itu makrofag tadi, sitokin-sitokin yang dikeluarkan oleh makrofag tadi juga akan meningkatkan aktivasi daripada T helper 2. Apa itu T helper 2? Adalah imunitas seluler, di mana dia akan mengeluarkan sitokin-sitokin seperti interleukin 4, interleukin 6, dan interleukin 10, di mana dia akan dapat meredam inflamasi akibat dari virus COVID tadi. Nah, berdasarkan inilah nanti juga bisa dikembangkan suatu pengobatan di mana akan dikembangkan terapi interleukin 6 inhibitor, ya, jadi menghambat interleukin 6. Tujuannya untuk supaya tidak terjadi proses inflamasi yang berkelanjutan. Nah, selain itu dari sistem imunitas seluler ternyata APC, di sini APC maksudnya antigen presenting cell, dalam hal ini adalah sebenarnya juga makrofag. Selain dari imunitas seluler, dia juga memicu imunitas humoral, itu imunitas yang di mana sel B juga akan mengeluarkan suatu bentuk pertahanan tubuh kita berupa imunoglobulin. Nah, imunoglobulin inilah kita bisa deteksi dalam darah, yaitu IgM dan IgG, ya. Pada pasien dengan infeksi coronavirus atau COVID, kita bisa melihat adanya imunoglobulin yang terbentuk di dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat pada pasien yang dirawat di ICU, ternyata sitokin yang dihasilkan itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak dirawat di ICU. Hal ini kemungkinan diduga adanya suatu proses yang disebut dengan sitokin storm, ya, atau badai sitokin. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata seseorang sakit itu sangat dipengaruhi oleh sitokin, ya. Dari tadi saya sudah menyebutkan sitokin, ini juga ngomong-ngomong tentang sitokin, terpadu ya tentang sitokin. Nah, di sini memang sangat mempengaruhi. Nah, jadi sitokin ini sangat berkaitan dengan derajat keparahan seseorang. Jadi kalau sitokin yang lebih banyak yang dihasilkan oleh tubuh, kondisi seseorang itu juga menjadi lebih berat. Nah, sebenarnya apa itu sitokin storm? Nah, sitokin storm atau badai sitokin itu adalah dikenal juga dengan istilah sindroma sitokin release atau sindroma badai sitokin. Jadi merupakan suatu respon infeksi yang dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah virus, ya. Nah, kemudian ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih panjang, ya. Tetapi ujungnya nanti sitokin storm ini adalah suatu proses yang disebabkan oleh produksi sitokin yang sangat berlebihan. Ya, yang sangat berlebihan, di mana sitokin yang berlebihan ini akan menimbulkan suatu respon inflamasi yang luar biasa. Ya, artinya sel-sel tubuh kita tidak hanya menyerang sel-sel yang diinfeksi oleh virus COVID, tetapi juga bisa merusak sel-sel yang sehat. Oleh sebab itu, pada seseorang dengan kadar sitokin yang tinggi, kondisinya bisa menjadi lebih berat. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko yang bisa harus menjadi pusat perhatian kita sebagai klinisi, yaitu apabila seseorang dengan mempunyai riwayat hipertensi, diabetes mellitus, kemudian mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif. Di sini distribusi jenis kelamin laki-laki lebih banyak karena diduga laki-laki lebih banyak sebagai perokok aktif, ya. Jadi pada penderita dari hipertensi, perokok, dan diabetes mellitus, diduga terjadi peningkatan ekspresi daripada reseptor S2 tadi. Nah, oleh sebab itu, makanya pada penderita-penderita yang komorbid seperti ini, kondisinya bisa menjadi lebih jelek karena memang diduga adanya peningkatan ekspresi daripada reseptor S2. Ya. Demikian juga dengan pasien dengan mempunyai riwayat keganasan, di mana pada pasien dengan keganasan itu dendritik, ya, dendritik itu adalah salah satu bagian dari sel fagosit,
di mana dia berfungsi untuk mengeliminir atau mengurangi respon mikroorganisme yang datang dari luar. Nah, sel dendritik pada pasien dengan keganasan itu biasanya tidak matur, tidak matang. Jadi mungkin fungsinya menjadi tidak maksimal. Kemudian juga ternyata sitokinnya juga berlebihan pada pasien dengan riwayat keganasan. Nah, kemudian pada penderita dengan hepatitis kronis juga terjadi penurunan respon imun. Akibatnya pada seseorang dengan respon imun yang rendah, itu juga menyebabkan kondisi yang menjadi lebih berat. Nah, demikian juga ada pasien dengan riwayat imunodefisiensi atau pasien dengan imunokompromis ya. Ini bisa pada pasien dengan lupus ya, SLE, atau pasien yang mendapatkan pasca kemoterapi, atau pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan kortikosteroid dosis tinggi. Nah, ini kita harus hati-hati pada pasien dengan kondisi imunodefisiensi atau imunokompromis ini. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, kita mendapatkan kadar leukosit pada penderita ini bisa normal, itu lebih kurang 45%, tetapi dia dominan limfopenia. Limfopenia artinya jumlah limfositnya lebih rendah, ya. Jadi pada rata-rata limfosit ini presentasi 20-40%. Nah, biasanya pada penderita dengan COVID itu sangat rendah sekali, bahkan kadang-kadang bisa di bawah 10%. Kemudian juga terjadi peningkatan D-dimer, yaitu D-dimer ini adalah petanda adanya suatu hiperkoagulasi atau gangguan koagulopati pada penderita COVID. Nah, sering didapatkan pada pasien yang dirawat di ICU ya, pasien dengan kondisi yang berat. Nah, biasa D-dimernya tinggi. Kemudian juga kalsitonin biasanya bisa normal, namun juga bisa meningkat. Nah, laktat juga dominan meningkat, terutama pada pasien dengan kondisi yang berat. Nah, pemeriksaan penunjang lain yang sangat membantu dalam menegakkan diagnosis COVID ini adalah pemeriksaan foto torak, di mana pada foto torak pada pasien dengan COVID itu sudah paru-paru terinfeksi. Nah, sensitivitas dari foto ronsen ini adalah sangat tinggi ya, lebih kurang 98%. Nah, kemudian hasil laboratorium yang lagi yang sangat membantu pada kondisi yang berat adalah tadi sudah disebutkan hitung limfosit yang sangat rendah. Kemudian kita juga mengenal namanya rasio neutrofil limfosit ya atau NNR yang lebih tinggi pada penderita dengan COVID yang berat. Nah, kemudian kita juga mendapatkan kalau kita mempunyai pemeriksaan untuk sitokin, artinya sitokin yang bersifat proinflamasi, kita akan mendapatkan kadar TNF-alpha, interleukin 6 atau interleukin 8 yang lebih tinggi dibandingkan yang penderita yang lebih ringan. Kemudian kita juga mendapatkan kadar sferritin atau reaktif protein. Ini adalah suatu protein inflamasi ya yang didapatkan pada penderita COVID itu lebih tinggi kalau kondisinya lebih berat. Nah, ini biasanya kita seorang klinisi akan melakukan pemeriksaan ini, ferritin dan reaktif protein untuk melihat apakah pasien dalam kondisi sudah jatuh ke dalam kondisi yang berat atau tidak. Nah, kita masuk ke inti. Jadi sebenarnya kelainan pada COVID ini yang terutama adalah sebenarnya adalah sistem respirasi. Apa pada sistem respirasi? Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa S2 atau reseptor daripada COVID ini lebih banyak dominan pada sistem respirasi. Sistem respirasi ini artinya adalah sistem pernafasan. Nah, di sini kita lihat adalah sistem paru-paru ya. Awal mengena adalah paru-paru. Nah, ternyata juga bisa mengenai sistem yang lain ya, yang disebut dengan sistem kelainan bersifat sistemik. Jadi dia tidak hanya mengenai paru-paru, tapi juga mengenai sistem-sistem yang lain. Nah, sistem yang lain itu apa yang nanti mungkin akan kita lihat satu persatu. Tapi mungkin tidak bisa semua saya jelaskan pada kesempatan ini. Tapi saya nanti akan menjelaskan hal-hal yang sangat penting saja yang memang di perhatian daripada klinisi. 2 menit lagi ya, Dr. Ika. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa organ utama daripada COVID ini adalah paru-paru ya. Jadi paru-paru penderita COVID ini pasien ini akan mengeluh seperti adanya batuk, kemudian demam, dyspnea ini adalah sesak nafas ya, sesak nafas. Kemudian pada foto itu nampak seperti yang disebut dengan GGO. GGO ini adalah ground glass opasitas, yaitu pada penderita COVID akan berbentuk seperti ini ya. Ini disebut dengan GGO. Ini sangat spesifik pada penderita dengan COVID yang biasanya di daerah perifer ya. Perifer ini daerah pinggir-pinggir dari paru. Ya, jadi mungkin ini lebih dipahami oleh medis ya. Jadi saya mohon maaf, yang non medis mungkin sedikit kurang memahami, tapi mudah-mudahan dengan pengertian dengan penjelasannya lebih gamblang nanti akan dapat lebih dimengerti.
Nah, kemudian kalau pada pasien dengan kondisi yang lebih berat, itu akan menyebabkan terjadinya RDS. Ya, RDS ini adalah acute respiratory distress syndrome yang dimana ujungnya akan bisa menyebabkan terjadinya gagal organ yang multiple atau multiple organ failure. Nah, ternyata tadi sudah kami sebutkan bahwa selain dari paru-paru, dia juga bisa menyerang sistem tubuh kita yang lain. Ya, salah satunya adalah di sistem hematologi. Hematologi di sini kita misalnya ternyata COVID-19 ini juga bisa merusak rantai beta hemoglobin ya. Hemoglobin itu artinya HB ya. Kalau orang awam menilai hemoglobin itu adalah HB. Nah, di mana HB ini rantai beta satunya dirusak oleh COVID, sehingga dia akan dia akan menangkap porfirin ya. Nah, kalau porfirinnya tidak ada, dia akan menghambat metabolisme dari hem manusia, hem. Jadi hem ini apa? Hem itu adalah suatu kompleks yang terdiri dari senyawa protoporfirin dengan zat besi yang nanti akan membentuk gugus prostetik. Yang di mana gugus prostetik ini berguna sebagai pada protein-protein tertentu ya, berguna sebagai pengangkut oksigen ya. Jadi kita ketahui bahwa yang membawa oksigen ke dalam tubuh kita itu adalah hemoglobin ya. Jadi kalau hemnya diikat oleh COVID ini, tentu hemoglobin juga tidak mempunyai tidak mampu membawa oksigen ke organ-organ tubuh kita sendiri, ke organ-organ tubuh yang lain. Akibatnya terjadi oksigen yang berkurang pada hemoglobin, akibatnya menyebabkan terjadinya distress pada saluran pernafasan. Nah, respiratory distress ini kalau berlanjut akan terjadinya hiperinflasi. Hiperinflasi ini akan bisa apabila berlanjut akan menyebabkan terjadinya peningkatan koagulasi. Koagulasi adalah faktor-faktor adanya di endotel vaskuler ya, di pembuluh darah kita. Di samping itu akibat dari hiperinflasi juga akan menyebabkan terjadinya pergengan pada alveoli dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan terjadinya pecah alveoli atau ruptur alveoli. Makanya oleh sebab itu kita sering mendapatkan pasien dengan COVID ini gangguan respirasinya sangat berat, ya. Dr. Rika. Iya. Boleh dipercepat waktu Dr. Rika udah melewati dari 20 menit. Ya. Ya, oke. Ya, mungkin maaf, saya juga akan mencoba meringkas ya, Dr. Mul. Jadi kemudian gangguan yang berikutnya adalah gangguan koagulopati, di mana akan didapatkan proses gangguan pada sistem pembuluh darah kita ya. Nah, di sini akan terbentuk bekuan-bekuan darah yang disebut dengan trombus ya. Trombus ini bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah kita, yang ini menyebabkan terjadinya kondisi yang lebih buruk. Nah, kemudian juga bisa menyerang hati, di mana pada sel-sel hati, pada hati juga sel COVID ini bisa menyerang sel-sel hati secara langsung. Nah, nanti kalau memang fungsi hati kita terganggu, ini akan ditandai dengan adanya peningkatan pada enzim aminotransferase. Nah, kalau awam itu melihat sebagai SGOT atau SGPT. Kemudian dia bisa menyerang ginjal, di mana ginjal pada penderita COVID ini bisa menyebabkan terjadinya dengan gagal ginjal akut ya. Karena apa? Karena ternyata COVID ini juga bisa menyerang ginjal secara langsung, karena di ginjal juga terdapat reseptor disebut dengan S2. Jadi pada penderita COVID ini atau secara tidak langsung bisa melalui sitokin yang dihasilkan tadi. Kemudian ini ada gambaran yang tidak biasa pada penderita COVID ya, yang disebut dengan ini pertama kali ditemukan pada anak-anak sebenarnya di Stanford atau California. Jadi gambarnya seperti penderita Kawasaki, yang disebut dengan klasik Kawasaki disease associated with COVID-19. Nah, gejalanya biasanya juga tidak spesifik ya, di mana keluhan respirasinya atau keluhan saluran pernafasannya itu sebenarnya minimal. Tapi dia lebih banyak pada keluhan yang lain ya. Kemudian ada gangguan seperti di kulit ya. Di sini kita lihat ada munculan res, kemerahan, kemudian bengkak bisa pada tangan dan bisa pada kaki, juga bisa pada mata. Ya, jadi adanya adalah gejala-gejala klinis tidak biasa pada penderita COVID, tapi ini lebih sering pada anak-anak. Nah, kemudian juga ditemukan juga di luar negeri ya, di New York itu ada gangguan juga. Ini juga sering terjadi pada anak-anak, di mana gejalanya juga tidak khas. Gejalanya bisa berupa nyeri pada perut, kemudian juga gangguan pada jantung.
Nah, ini juga di London juga melaporkan sekali lagi ini pada anak-anak ya. Di atipikal Kawasaki ini lebih banyak ternyata pada anak-anak. Dan di sini gambarannya sangat lebih bervariasi. Juga bisa ada gangguan seperti mata, konjungtivitis ya, peradangan pada mata. Ya, baik, Dr. Rika. Juga ada gangguan pada. Ya, baik, ya, Dr. Rika. lagi, Dr. Mul. Oh iya. Ya, mungkin ini terakhir, slide saya terakhir. Mohon maaf. Jadi berdasarkan itu kami akhirnya berdasarkan yang tadi terapi-terapi yang bersifat imunosupresi ya, seperti yang selama ini kita dari beberapa terapi yang kita kenal adalah kloroquine, kemudian kortikosteroid, kemudian konvalesen plasma, COVID yang di penderita. Nah, ini lagi. Kemudian pemberian dengan ya mungkin kalau waktunya memang banyak yang harus bicarakan, tetap sampaikan beberapa topik saja. Termul, mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rika. Nanti kita lanjutin dengan tanya jawab. Mudah-mudahan menjadi profesional mendengar presentasi Dr. Rika barusan. Baik, presentasi terakhir kami persilakan kepada Indah Harahap. Oke. Ya, Indah Baik. Permatasari ya. Silakan. Iya. Iya, benar. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat semua. Selamat sore juga kepada Dr. Mul. Oke, kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Saya akan kondisi dengan adanya pandemi COVID-19 ini gitu ya. Nah, seperti yang udah kita ketahui bahwa COVID-19 ini setelah ditetapkan bencananya non alam. Nah, tentu ini juga menimbulkan berbagai reaksi ya bagi manusia ya gitu. Nah, apa yang kondisi psikologis kita gitu. Nah, bagi kita mungkin ada yang bereaksi stres, takut, khawatir, cemas dengan ini karena COVID-19 ini menular dengan sangat cepat gitu. Nah, ini berdasarkan teorinya si sampai kita bisa menerima kondisi itu gitu. Nah, kita tahu bahwa Desember 2019 virus ini udah terdengar ya Tuhan, tapi masih merasa baik-baik aja. Oh, virus ini nggak akan sampai kok ke Indonesia, jadi masyarakat juga masih hidup dalam situasi yang normal gitu. Sampai akhirnya Januari ditemukan pasien positif coronavirus di Indonesia, masyarakat mulai injur nih masuk pada fase karena dia kok bisa masuk gitu. Lalu juga ada reaksi-reaksi seperti frustrasi, cemas, takut, tertular. Masuk di fase depresi, yaitu ketika pemerintah menetapkan lockdown nih, pada baik itu secara sukarela maupun pembatas berskala. Masyarakat mulai ada yang work from home, terus siswa-siswa juga learning from home, belum lagi situasi di mana siswa atau anak tua yang work from home, yang learning from home ketemu dengan orang tua yang work from home. Nah, ini juga bisa jadi konflik tersendiri. Harus di sisi lain anak perlu dampingan nih, karena anak belajarnya online yang mungkin dia kurang memahami instruksi dari gurunya, terus perlu pendamping orang tuanya pelajaran fase ini. Bahkan punya beberapa klien atau teman yang ngerasa depresi nih di rumah aja. Jadi selama kok dia malamnya berubah. Jadi masing-masing kita bereaksi yang berbeda pada situasi ini gitu. Lalu nih kita mulai masuk fase bargaining. Fase bargaining ini di mana kayak kita mulai
kalau dan mulai mengambil hikmah gitu. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa aku di rumah aja, berarti aku masih bisa menjalin interaksi dengan anak-anak. Meskipun di rumah masih bisa misalnya masak untuk keluarga. Jadi mulai bergaining sampai acceptance. Acceptance ini di mana masyarakat mulai menerima ya biasa dengan dan new normal tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Budi Isman ya. Selanjutnya ini nih, situasi ini tampak ya manusia, banyak mahasiswa yang stres dengan online learning, terus banyak karyawan yang dirumahkan atau bahkan di PHK kayak gitu. Karena ini datangnya itu tiba-tiba, tidak bisa diprediksi atau unpredictable gitu. Nah kondisi inilah yang membuat kita perlu bereaksi dengan. Nah, reaksinya apa sih yang dirasakan oleh manusia gitu? Dari sisi fisik, karena antara psikologis dan fisik ini berpengaruh, sangat kaitan. Ada yang berdebar karena perasaan cemas tadi, terutama untuk orang-orang yang rentan ya, rentan tertular gitu, misalnya orang tua atau orang yang mempunyai penyakit penyerta tinggal zona merah, zona yang banyak nih positif COVID-19-nya gitu. Untuk emosi lalu kan oleh pikiran-pikiran kita. Nah, jadi antara pikiran, emosi, dan tingkah laku itu berhubungan begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau pikiran kita negatif gitu, pikiran kita bingung, takut, itu akan berpengaruh juga ke gimana apa yang kita rasakan, emosi kita, dan berpengaruh juga ke perilaku kita gitu. Ada yang menangis, ada yang sensitif, tidak sabar, bahkan ada yang menarik diri gitu dalam kondisi ini. Nah, sebenarnya ini semua adalah reaksi yang normal ya. Reaksi yang normal di situasi yang abnormal begitu. Kenapa disebut reaksi? Kita semua mengalami hal ini meskipun kita ada yang mudah beradaptasi dengan hal ini, ada yang cepat beradaptasi, ada yang butuh kondisi ini, misalnya takut, cemas, itu normal, itu hal yang normal kita rasakan. Bahkan ada sesuatu nih kalau kita ngerasa oh nggak apa-apa, oh nggak perlu dengan orang-orang. Justru kita memang harus worry, harus cemas dengan hal ini, tapi cemasnya yang sewajarnya begitu, tidak berlebihan. Nah, kenapa bisa beda dalam menghadapi situasi ini? Ini juga berkaitan dengan pengalaman kita sebelumnya, dukungan sosial yang kita miliki, atau faktor mungkin punya imunitas baik, atau bahkan ada kelompok yang rentan gitu, seperti lansia atau orang yang punya penyakit penyerta. Nah, dalam ini kita piramida intervensi kesehatan jiwa, di mana dukungan psikososial dalam kedaruratan itu penting gitu. Nah sebenarnya dukungan psikososial bisa kita nggak harus yang specialized, nggak harus yang expert dulu, tergantung dengan tingkatannya gitu. Nah ini dia. Ini bisa kita jika masih dalam fase pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman, terus juga dukungan keluarga dan komunitas bisa dilakukan, lalu layanan yang terfokus gitu. Nah, di psikologi itu ada namanya psychological first aid. Nah, jadi nggak mesti psikologi lakukan. Nah, kalau misalnya kecelakaan fisik atau itu kan ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, psikologi juga ada yang dinamakan psychological first aid, di mana ini bisa sebenarnya dukungan ini bisa kita lakukan oleh kita sendiri, oleh kita terhadap orang-orang yang merasa cemas, stres, atau misalnya takut kayak gitu. Nah, kehadiran yang penuh dukungan dan penghiburan dari kita itu bisa menurunkan tingkat stres pada orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini gitu. Nah, tujuannya apa sih ini? Mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis, menguatkan fungsi adaptif. Fungsi adaptif ini bagaimana dia berfungsi sehari-hari, bagaimana dia bisa produktif, dan mengakselerasi proses pemulihan penyintas.
siapa sih yang dapat melakukan psychological first aid? Nah, kita sebagai masyarakat awam itu bisa memberikan dukungan kepada orang-orang yang terkena dampak kayak begitu. Dapat diberikan dalam setting klinis dan non klinis, dan dapat juga dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan. Oh, ada nih lihat itu di Oke, langsung aja. Di psikologi itu kita ada Himpunan Psikolog Indonesia, ada layanan psikologi untuk sehat jiwa atau sejiwa, di mana masyarakat Indonesia yang terkena dampak bisa melakukan konsultasi langsung nih ke psikolog. Nanti di sana ada psikolog yang 24 jam akan melayani, dan terutama untuk orang-orang yang terdampak secara psikologisnya begitu. Nah, tapi ini nih yang kita sayangkan ya, beberapa hari yang lalu atau baru-baru ini juga ada kasus dan hashtag Indonesia Terserah, karena banyaknya orang berkerumun pada penutupan McD Sarina, terus antrian di Bandara Suta gitu. Nah, padahal kita ini udah mencoba untuk menurunkan kurvanya itu, tapi kok masyarakat kita seperti ini gitu, seolah-olah nggak peduli dengan tenaga medis yang sedang berjuang, yang bahkan udah lama nggak ketemu dengan keluarganya, yang bahkan banyak yang meninggal gitu dengan adanya virus ini gitu. Nah, ini berkaitan dengan kepatuhan masyarakat, teori kepatuhan. Nah, penelitian menunjukkan, ini penelitian yang dilakukan oleh Joel Helwell dalam jurnal Global Health, salah satu yang dapat menghentikan penyebaran COVID-19 ini adalah karantina mandiri dan jaga jarak. Ini udah dilakukan penelitian di berbagai negara gitu. Nah, gimana sih aplikasinya atau penerapannya di Indonesia gitu ya? Nah, pemerintah pada beberapa daerah itu ada yang sudah menerapkan PSBB atau PSBB, dan namun baru-baru ini terjadi pelonggaran PSBB itu tersendiri gitu. Nah, ini jurnal yang saya temukan, gimana sebenarnya kalau masyarakat di rumah aja, physical distancing, ataupun kalau keluar itu mematuhi protokol kesehatan, ini sangat bisa untuk menghentikan penyebaran COVID-19 gitu. Lalu kondisinya apa? Di Indonesia banyak masyarakat yang tidak patuh gitu. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Webster dari Departemen Psikologi di Inggris. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi kenapa sih masyarakat Indonesia nggak patuh gitu ya. Nah, ini, kalau teori kebutuhan Maslow, teori kebutuhan dasar manusia itu yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini apa sih, Pak Ibu? Nah, kebutuhan fisiologis ini gimana manusia memenuhi kebutuhan yang paling dasar nih, seperti makanan, minuman gitu. Jangankan untuk naik tingkat ke rasa aman. Nah, jika mereka saja sulit untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, mereka nggak akan terfikirkan nih untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, menurut teori ini, ketika situasinya di Indonesia adalah orang-orang perlu untuk keluar rumah bekerja mencari makan demi sesuap nasi misalnya, dia belum akan memikirkan tentang rasa amannya gitu, karena dia masih memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu gitu. Ini juga yang menyebabkan mengapa masyarakat terkesan masih rame gitu di luar, masih berkerumun kayak gitu. Nah, ini nih salah satu faktornya, bahwa mereka ya harus memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum gitu. Beda ya kalau misalnya di luar negeri mungkin pemerintahnya akan lebih banyak gitu melakukan subsidi. Nah, di Indonesia mungkin ada ya subsidi, tapi bisa jadi itu tidak tepat sasaran, atau bahkan mungkin cukup gitu untuk stay at home selama 3 bulan misalnya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi lainnya adalah pengetahuan tentang wabah itu sendiri gitu, terutama untuk masyarakat yang belum banyak tahu tentang wabah ini gitu. Terus gimana penyebarannya, gimana itu bisa menular gitu. Lalu faktor lainnya gimana norma, nilai hukum, konsekuensi hukum ketika masyarakat itu tidak patuh, itu perlu ditegaskan lagi gitu.
Lalu persepsinya terhadap keuntungan mematuhi karantina. Gimana sih, apa sih keuntungan aku patuh gitu. Terus persepsi terhadap risiko terdampak wadah, ketakutan kehilangan mata pencarian, durasi karantina yang bikin mungkin di awal-awal masih menikmati ya, di 1 minggu, 2 minggu awal-awal kayak ngerasa, wah nggak ke kantor nih, nggak sekolah nih, tapi itu akan bikin stres, karena emang salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan orang Indonesia adalah ketika mereka bisa berkumpul dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain gitu. Apalagi untuk orang-orang yang ekstrovert ya, ekstrovert ini pribadian yang memang energinya ia dapatkan ketika ia bisa berkumpul dan bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Nah, gimana sih cara mengatasinya gitu? Nah, ini saya temukan paper jurnal. Ini dia Webster ini melakukan meta-analisis di berbagai negara dan menawarkan beberapa solusi agar masyarakat itu patuh gitu dengan swakarantina dan physical distancing. Nah, itu tadi seperti yang dikatakan Maslow bahwa kita perlu memastikan bahwa mereka kebutuhan dasarnya terpenuhi, fisiologisnya itu terpenuhi. Mereka nggak akan mikir rasa aman dan sosial, cinta dan aktualisasi itu kalau dasarnya aja nggak terpenuhi begitu. Lalu aturan kekarantinaan informasi tentang PSBB yang harus konsisten, karena ketidakkonsistenan pemerintah terhadap PSBB ini yang bikin masyarakat juga bingung gitu. Ini sebenarnya boleh nggak sih? Ini sebenarnya dibatasi nggak sih gitu. Lalu norma sosial dan konsekuensi hukum begitu. Mungkin itu aja Dr. Mul yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita akan bisa sharing lagi terkait materi psikologi ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Dinda ini presentasi dari Pematang Siantar ya. Iya benar. Benar, Dokter. Bang Budi dari Bintaro, Dr. Rika dari Tomang. Baik, Bapak Ibu semua, sudah banyak para penanya. Mungkin saya berikan kesempatan, Bapak Ibu yang ingin secara direct bertanya dulu, silakan. Ada yang mau bertanya secara direct kepada presentan kita? Oke, kalau belum, baik. Sepertinya Bang Budi sangat idola ini, banyak sekali pertanyaan buat Bang Budi. Ide-ide kreatif yang disampaikan Bang Budi Isman cukup mendapat respon dari para audien kita pada hari ini, Bang Budi. Ya. Mungkin seperti dari Pak Radiswan Pasaribu, ya. Bagaimana cara meyakinkan pembeli barang kita itu harus bebas dari bakteri atau virus. Ya. Sementara itu barang yang intangible gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Silakan Bang Budi, mungkin sambil lihat WA-nya banyak pertanyaannya. Ya. Terima kasih nih Pak Radiswan Pasaribu. Jadi sebetulnya kalau mau secara formal dan supaya trust itu ada, pasti harus ada bukti ya sebetulnya ya. Bukti itu bisa macam-macam. Bukti itu bisa melalui misalnya sertifikasi misalnya ya. Kalau kita punya misalnya ISO, sertifikasi ISO, mungkin ada GMP ya dan segala macam, itu salah satu cara membuat orang bisa trust atau tidak ya. Tapi kalau usaha kita masih kecil ya, mungkin kita nggak bisa seperti itu. Nah, jalan satu-satunya adalah mungkin membuat simple SOP ya, standar prosedur ya. Bisa kita buat pakai foto aja dulu. Misalnya kita foto, lalu kemudian kita komunikasikan di dalam sosial media kita. Jadi teman-teman yang saya bina kebanyakan UMKM ya. Jadi kan nggak mungkin mereka punya misalnya ISO dan segala macam, belum siap. Tapi kalau mereka sudah siap, nggak apa-apa. Jadi bisa juga misalnya mereka membuktikan bahwa di tempat mereka itu ada disinfektan yang sudah dilakukan misalnya setiap hari misalnya. Mereka memfoto dan memvideokan bahwa karyawan mereka memakai sarung tangan ya misalnya dengan masker dan segala macam. Jadi lebih ke bukti-bukti seperti itu, walaupun tidak ada yang menjamin lakukan terus-menerus secara disiplin atau tidak. Ujung-ujungnya adalah trust itu kan timbul karena konsistensi. Jadi kalau kita sendiri nggak konsisten, akhirnya ya orang tidak akan percaya. Jadi kalau orang tidak mau beli dari produk kita, ya salah kita sendiri, toh. Kita yang tidak konsisten melakukannya gitu.
Jadi untuk bisnis yang kecil itu biasanya bisa dilakukan, makanya ada prosedur-prosedur melalui sosial media yang mengatakan bahwa kami juga menjamin keselamatan, ya, karyawan kami juga melakukan ini dengan cara seperti ini, itu bisa dilakukan. Lalu bagaimana caranya kita mengembangkan usaha kita yang sifatnya offline di tengah semua pelanggan sedang diliburkan, oke? Itu problem, ya, problem sekarang ini. Kalau Anda offline semuanya dan tidak ada sama sekali kemampuan Anda untuk delivery, maka problem untuk Anda. Karena sekarang ini bukannya demand-nya tidak ada, tapi orang tidak bisa mendapatkan produknya. Jadi kalau orang tidak bisa datang ke kita, harusnya kan konsepnya adalah kita yang datang ke orangnya. Jadi kita datang ke orang itu bagaimana caranya? Salah satunya adalah delivery, ya. Kemudian misalnya menjual melalui online. Itu cara satu-satunya untuk bisa selamat. Ya. Karena kalau Anda punya bisnis 90% biasanya offline, ya, dan Anda tidak siap untuk berkembang melalui delivery dan online, kemungkinan besar Anda itu sulit cash flow-nya sekarang ini. Karena yang bisa selamat itu kalau mereka sudah mulai mengembangkan bisnis online. Nah, oleh karena itu cepat-cepat misalnya buatkan delivery. Nah, ada lagi cara ya, misalnya bisnisnya offline. Kalau misalnya ini makanan, saya berasumsi ini kayaknya makanan ini mungkin ya, online. Jadi bisa saja kita membuat misalnya produknya orang tidak datang, tapi kita membuat produk setengah jadi. Jadi kita menjual setengah jadi atau frozen food. Jadi tingkatannya gitu. Kalau fresh orang nggak datang nggak bisa. Kita buatkan semi fresh, artinya ready to eat ya. Kita siapkan setengah matang, mereka bisa masak sendiri di rumah. Kemudian atau frozen food juga bisa. Tapi ya ini adalah bagaimana cara produk itu sampai ke konsumennya. Itu yang jadi persoalan. Kalau tidak ada delivery, tidak ada online, mereka nggak ada jalan lain. Harus oleh teman-teman. Sekarang ini banyak kok Grab, GoSend, ya. Mau pakai apapun banyak sekali sekarang ini ya yang bisa dilakukan. Kemudian mungkin ada ini adalah bagaimana prospek dan potensi bisnis untuk bisnis online health service. Yang namanya bisnis online sekarang prospeknya bagus. Jadi banyak sekali teman-teman juga yang dokter yang bisnisnya di health services ya. Sekarang ini menggunakan teknologi ya. Baik teknologi itu untuk bisnis proses di customer service-nya dan juga untuk pengembangan produknya. Jadi kalau namanya potensi sih, yang namanya online health itu ingat bahwa perubahan itu lama-lama membiasakan diri dengan online. Sekarang pun misalnya sport orang nggak bisa ya, misalnya balap sekarang nggak bisa, yang konser nggak bisa. Apa yang dilakukan sekarang online semuanya. Ya sekarang sudah banyak orang bikin konser di rumah sendiri, lalu dipakai Zoom mungkin ya untuk 10.000. Ya, saya mikir-mikir kalau anak saya yang keempat ini mau kawin nantinya saya bilang saya di rumah aja pakai Zoom karena maksimum gratis dan kasih ampau saya buka Mitran Payback pakai OVO atau GoPay dan segala macam misalnya bisa sumbangkan ke orang gitu. Nggak perlu datang. Nah kalau kita buat sendiri mungkin miliaran kalau untuk mengundang 1.000 orang 2.000 orang gitu. Nah sekarang mungkin modal 50 juta atau misalnya di rumah kita bisa. Jadi hal-hal seperti inilah yang misalnya nantinya menjadi sesuatu yang baru ya. Sport pun juga begitu. Mungkin pembalap yang dulunya di F1 itu nggak ada lagi kerjaannya sekarang pakai virtual balap itu kayak video game jadinya. Tapi pembalapan beneran dan bisa ditonton dari seluruh orang di seluruh dunia. Jadi video game tapi dengan orang yang beneran gitu ya. Jadi ini yang peluangnya. Yang berikutnya pertanyaannya adalah, pendidikan online untuk umum mungkin bisa eksis. Bagaimana dengan pendidikan dasar seperti taman kanak-kanak, dasar para guru sekolah? Itulah memang kita biasanya begitu. Nah, jadi ini kan kita kadang-kadang kan nggak menerima perubahan ya. Yang dulu yang nggak bisa sekarang menjadi apa yang didapat SD dan TK itu yang harus misalnya dilakukan yang online. Misalnya, saya kasih contoh aja, misalnya, bisa saja ya dia pendidikannya online melalui media misalnya orang tuanya. Kenapa tidak kan itu?
Jadi orang tuanya yang ada di situ yang sebetulnya dengan anaknya belajar dari rumah, tapi berarti gurunya larangnya dengan anak-anak TK. Ya. Karena itu yang harus bisa dilakukan. Jadi banyak cara juga yang dilakukan atau yang namanya virtual. Ya. Nantinya suatu saat yang namanya itu akan menurut saya sih. Jadi itu sudah akan berpindah nantinya seperti itu. Nah, kemudian Ihsan, kebijakan seperti apa yang harus diambil pemerintah ketika terjadi demand dan supply shock yang naik ke level hyper akibat COVID-19. Kebijakannya pemerintah sekarang harus siap-siap. Jadi kalau ini masalah dengan stok dan supply nantinya, itu bisa rusuh nantinya ya. Makanya pemerintah juga kemarin itu sudah mikir bagaimana caranya misalnya beras aman, gula aman, dan segala macam. Karena tadi itu ada faktor psikologis, kadang-kadang fear-nya itu, fear bahwa saya nggak dapat nantinya kalau saya harus tetap seperti ini. Bagaimana? Yang namanya rush buying itu kadang-kadang timbul yang tidak masuk logik sama sekali. Nah, tapi harus diantisipasi oleh pemerintah, jangan sampai terjadi seperti itu, seperti tahun 98 ya. Ya, jadi ini yang harus dilakukan ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya rasa adalah maraknya bisnis online saat ini, bagaimana cara mengetahui bisnis itu benar-benar atau bisnis abal-abal. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Ya, bisnis online itu kan macam-macam. Bisa jualan online, ya, bisa delivery-nya melalui online, bisa belajar melalui online. Caranya bagaimana mengetahuinya itu adalah lihat, ya, misalnya apakah mereka punya website sendiri, mereka punya Instagram, punya sosial media, itu bisa dicek. Kemudian biasanya juga di Google itu bisa dilihat di review ya. Biasanya mereka yang betul-betul yang resmi itu mereka punya itu, atau dicek misalnya di pasar-pasar resmi seperti Tokopedia, e-commerce lain, Bukalapak, Shopee, Blibli dan segala macam. Kalau dia bukan menjual jasa misalnya, itu lihat ya, lihat siapa saja referensi yang mereka punya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk mencek itu. Itu dulu Pak Mul mungkin ya yang bisa saya. Baik, terima kasih para peserta hari ini ya, yang dari Balikpapan, dari Larantuka. Terima kasih atensinya pada hari ini. Akan ke Dr. Kabur. Ya, mungkin sekalian lihat di monitor ataupun handphonenya dokter. Saya udah pertanyaan. Mungkin salah jawab ya. Ini pertanyaannya Andriadi Indra ya. Prinsipnya tentang herd immunity. Ya, jadi menurut saya sih herd immunity ini memang topik. Karena sebenarnya herd immunity ini adalah seseorang yang mendapatkan immunity. Artinya gini, seseorang yang telah mendapatkan akan menyebabkan orang yang di sekitarnya menjadi tidak tertular ya. Jadi kalau kita kasih gampangnya begini, kalau ada 10 orang yang mendapatkan, ada 10 orang ya dalam satu lingkungan misalnya. Nah, 9 orang ini mendapatkan infeksi COVID, tetapi yang satu ini bisa tidak terkena. Cuman dari kalau masalah relaksasi itu menurut saya sih herd immunity ini gambling ya, artinya bisa 50-50 ini. Jadi kalau seseorang sudah terpapar COVID, itu seperti seseorang itu bisa sakit atau tidak itu berdasarkan imunitinya atau daya tubuhnya. Jadi kalau seseorang yang sudah terpapar COVID, dia imuniti. Yang kedua bisa menjadi lebih berat, bahkan risiko menimbulkan kematian. Nah, tetapi kalau dengan relaksasi PSBB tadi, ini akan mendapat banyak. Nah, artinya seseorang mendapatkan imuniti lebih banyak, orang-orang di sekitarnya tidak akan tertular oleh kuman patogen. Itu sebenarnya istilahnya pemerintah. Sangat gambling karena imunitas seseorang itu sangat bervariasi dan sangat individu ya. Jadi mungkin secara bijak tentang relaksasi PSBB ini karena bagaimanapun sebenarnya terhadap penularan COVID ini yang utama adalah kita cegah penularannya dengan cara kita paham penularan virus ini adalah lewat droplet. Jadi mungkin kita proteksi utamanya adalah pada saluran pernafasan, itu yang lebih penting sebenarnya. Memang kita proteksi
jadi transmisinya juga bisa kita kurangin, risiko kita untuk terpapar dengan COVID itu juga lebih sedikit. Ya, jadi herd immunity menurut saya sih Pak Andriandi itu yang sebenarnya ya, karena respon tubuh seseorang itu juga sangat variatif. Jadi memang dia bisa survive atau malah memang dia bisa menjadi kondisinya lebih jelek. Berikutnya, ya tadi disebutkan bahwa penyamar ulung bahwa COVID ini memiliki reseptor pada berbagai organ. Ya benar, mungkin pada tadi yang sudah saya sampaikan bahwa reseptor daripada ini masuk ke dalam tubuh kita atau reseptor S2, ya S2 reseptor. Nah, melalui reseptor inilah suatu mediasi untuk supaya virus ini bisa bereplikasi di dalam tubuh seseorang dan bisa menyebabkan seseorang itu menjadi tidak sakit. Sudah disebutkan bahwa memang reseptor S utama itu adalah pada paru-paru, disebutkan lebih kurang 50%. Makanya gejala klinis ini pernafasan. Nah, namun reseptor ini juga banyak pada organ-organ yang lain di tubuh kita, ya seperti pada esofagus, pada hati, ginjal, dan pencernaan. Bahkan juga dia bisa larut dalam cairan, dalam darah. Akibatnya muncullah manifestasi macam-macam, jadi tidak bersaluran pernafasan, tapi juga pada organ-organ yang lain. Nah, gambaran seperti inilah yang mungkin menyebabkan kadang-kadang kita sebagai dokter atau klinisi merasa ya kadang-kadang kalau pembuluh darah ya gambarannya seperti demam berdarah dengue. Jadi pernah ada kasus di Singapura, pertama dianggap sebagai demam berdarah dengue, enggak. Nah, kemudian gejala yang sering muncul akhir-akhir ini juga menurut saya sudah mulai ada ya, beberapa pasien-pasien saya juga keluhnya tidak seperti penderita saluran pernafasan, tetapi kalau diare, nah kemudian diiringi dengan adanya rasa nyeri. Nah, rasa nyeri pada perut ini kemudian diduga ya, menurut saya adalah karena adanya suatu gangguan atau darah di saluran cerna sehingga menimbulkan rasa nyeri. Kemudian terjadilah gangguan-gangguan pada saluran cerna. Jadi, ada bisa Kawasaki ya, Kawasaki sindrom itu adalah suatu penyakit autoimun sebenarnya. Nah, gangguan utamanya adalah pada pembuluh darah yang colitis, ya, macam tadi seperti yang setelah saya sampaikan, bisa ke kulit ya berupa rash atau ruam-ruam, juga bisa pada mata, gambarannya seperti konjungtivitis, bisa pada lidah ya, gambaran lidahnya seperti merah begitu. Nah, itu adalah gambaran pada Kawasaki. Nah, dilaporkan sering memang lapisan anak-anak fragil. Jadi kalau terjadinya suatu infeksi atau inflamasi, gampang pecah ya, gampang pecah. Nah, yang karena maka Kawasaki like disease ini lebih sering pada anak-anak, jarang pada ya. Jadi kemungkinan itu menurut saya kenapa Kawasaki sindrom ini muncul ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari FEK di Kalimantan Timur, pertama herd immunity. Ya. Dari bagaimana mekanisme kerja yang kita kasih terhadap penderita COVID ya. Mungkin kalau ke tele-11 memang ya sebagai itu belum ada. Ya. Jadi banyak obat-obatan yang kita pakai untuk penderita dalam masih dalam penelitian-penelitian. Kalau kita lihat dengan protein atau obat lama yang sering dipakai pasien dengan penyakit malaria, bahkan juga penderita autoimun. Penderita kloroquine ini dia bekerja menghambat S reseptor
Ya, jadi dia bekerja menghambat S reseptor. Fusi itu tadi sudah pada ya bahwa itu adalah suatu proses masuknya virus ke dalam sel tubuh kita. Nah, pemberian kloroquine dia bisa menghambat namanya bisa reseptor. Virus tidak bisa masuk tubuh kita. Jadi secara tidak langsung sebenarnya hidroksida bisa berfungsi sebagai bekerja seperti ibarat di samping dia juga sebagai antiinflamasi. Maka oleh sebab itu, maka kloroquine merupakan terapi yang sering kita berikan pada COVID. Ini bagaimana dengan pasien positif ya? Jadi terapi konvalesen plasma maksudnya ya. Ya, memang terapi ini sebenarnya sangat menjanjikan. Dikerjakan di Cina dan juga di Indonesia, saya dengar ada berapa dengan terapi konvalesen plasma ini sangat signifikan harapan hidupnya lebih baik, kemudian juga gejalanya lebih cepat reda. Nah, bagaimana ini sebenarnya adalah prinsipnya akibat antibodi ini akan bersifat menetralisir terhadap penderita COVID yang plasma konvalesen tadi. Nah, bahwa di samping berapa kelebihan tentu ada kekurangannya ya. Jadi seperti transfusi yang sudah biasa, kadang-kadang reaksi alergi ya, reaksi alergi juga harus menjadi resiko untuk tertular oleh virus-virus yang lain seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV. Nah, kemudian kelemahannya adalah plasma ini adalah donor dari penderita yang sudah sakit. Nah, selama ini PMI melakukan terapi plasma ini didapat yang sehat. Nah, baru ini nih donor didapat dari. Nah, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini masih perdebatan. Tetapi jadi ini bukan suatu clinical trial, jadi bukan penelitian yang sahih, sebenarnya ini hanya merupakan suatu case. Jadi dia dari case report itu bahwa pembahasan dengan pemberian terapi plasma ini mengalami kesembuhan yang bermakna. Tapi tentu dengan segalanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kerja vitamin dan obat-obat herbal dalam mengatasi. Ya, sebenarnya vitamin-vitamin dan obat herbal ini kita harapkan sebagai antioksidan. Nah, ya tidak berfungsi sebagai antiinflamasi ya. Jadi tidak ada berfungsi sebagai antiinflamasi, tapi dia beroksidan sebenarnya lebih banyak begitu. Pada pasien COVID ini memang kita berikan vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Nah, sebagai anti. Nah, memang seperti itu akan antioksidan kan dari vitamin-vitamin yang diberikan tadi. Ya, mungkin Pak Budi. Itu ya, ketemu. Itu satu lagi yang apakah obat efektif hanya setelah ada vaksin? Itu kan sama prinsipnya ya, kita ada vaksin. Nah, cuman vaksin ini sekarang masih jadi vaksin dua terakhir vaksin dengan virus RNA, satu lagi dengan adenovirus ya. Jadi percobaan penelitian itu dengan dosis virus ada yang 250 mikrogram dari virus masing-masing ini. Nah, dosis yang mana yang efektif nanti untuk menghandle pasien COVID ini mendapatkan imunitas? Sama aja dengan pemberian vaksin-vaksin terhadap penyakit yang lain ya. Kita mengharapkan imunitas terbentuk sehingga pada saat kita terinfeksi COVID-19
akan diharapkan ada ancaman netralisasi Dr. Mul, cuman masih dalam pengembangan ya tentang vaksin COVID ini. Oke, terima kasih Dr. Rika. Ya, baik, terima kasih. Kita ya Permatasari. Terus ini dari NTT ya Pak Dekardus ya. Silakan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ini tadi ada yang bertanya, apakah pengembangan deteksi dini pemerintah Indonesia atas COVID sinyalir sebagai fenomena anti-sains kekuasaan ini, para aktor kekuasaan ini. Nah, sebenarnya ini bukan anti-sains ya. Menurut saya ini lebih ke pemerintah itu belum terhadap sains gitu. Jadi banyaknya lembaga riset, banyaknya pakar-pakar itu sebenarnya udah memprediksi bahwa COVID-19 ini masuk bakal Indonesia mungkin naik. Kan teorinya si Kübler-Ross tadi itu masih denial. Oh, nggak bakalan masuk kok ke Asia, bakalan baik-baik aja kok, sampai muncul nih Instagram bahwa orang Indonesia kebal COVID-19, dan barulah kejadian saat ada pasien pertama yang di Jakarta itu yang mulai kan bahwa mungkin ini lebih ke sebenarnya pakar di Indonesia tuh banyak gitu, lembaga riset juga ada gitu, tapi yang nggak tahu sih yang pemerintah ini yang mana gitu. Jadi kayaknya kita perlu deh punya lembaga khusus yang dapat menjembatani pemerintah dengan pakar. Mungkin yang ada di lingkungan pemerintahan sekarang belum ada pakar-pakar yang lebih didengarkan gitu. Jadi kayak saya sih mengusulkan gimana kalau nggak kita bentuk satu lembaga yang lebih didengarkan gitu, yang pakar-pakarnya emang kompeten, yang nggak sekedar punya gelar tapi memang kompetensi di bidang itu gitu. Terus hanya saja nggak total gitu, padahal sains sudah udah memprediksi bahwa itu COVID-19 bakalan masuk ke Indonesia gitu. Terus yang kedua, cara keluarga selama di rumah aja gitu ya, karena kan seperti yang saya jelaskan tadi, kondisi orang tua yang work from home, anak yang learning from home, kita bakalan menghadapi suasana yang berbeda gitu, apalagi jika di rumahnya itu punya anak yang banyak. Nah, jika anak-anak kita bisa menjaga menceritakan yang udah dipahami tentang COVID-19 ini sendiri gitu, nggak membuat mereka takut, tapi kita lebih realistis dalam arti ya tetap mencuci tangan, menjaga kebersihan, jikapun keluar kita harus memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Ketika kita yang mungkin worry, cemas, takut, itu bisa kita terapkan teknik relaksasi, Bapak Ibu. Ketika kita cemas, takut akan terdampak, pikiran-pikiran negatif itu kita buang gitu. Karena pikiran negatif itu akan mempengaruhi bagaimana kita merasa dan berperilaku gitu. Jika kita takut, cemas, itu juga berdampak pada kondisi fisiologi kita, misalnya jadi susah tidur malamnya gitu. Teknik relaksasi secara sederhana ketika di rumah aja, Bapak Ibu bisa fokus ke napas dalam-dalam, kita keluarkan pelan-pelan dari mulut. Nah, ketika kita fokus pada relaksasi itu, maka pikiran kita nggak kemana-mana gitu. Jadi teknik relaksasi ini kita terapkan yang paham gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak lebih baik kita menjelaskan dengan bahasa yang mudah mereka pahami tentang COVID-19 ini sendiri. Lalu untuk agar anak juga lancar learning from home-nya, terus orang tua juga bisa bekerja, ini Bapak Ibu bisa membuat di rumah bersama. Jadi libatkan anak dalam membuat jadwalnya sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu tahu anaknya hari ini ngapain aja, ada kelas jam berapa aja, ada tugas aja gitu. Kita anak untuk bikin jadwalnya sendiri hari itu ngapain, sambil misalnya anak bingung, kita kasih ide-ide gitu. Ide-ide misalnya kita kasih tugas makan, mandi, misalnya dari bangun tidur, mandi, sholat bagi yang muslim misalnya, terus melakukan
tugas yang berhubungan dengan sekolah, melakukan aktivitas hiburan, misalnya berikan jeda sedang learning from home, misalnya memberikan waktu untuk hiburan bermain sama orang tua ketika dia merasa lelah misalnya dengan learning from home-nya begitu. Terus yang terakhir, apa yang menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan aturan yang diterapkan pemerintah? Padahal nonton, travel itu bukan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, untuk masyarakat yang menengah ke bawah, mungkin kebutuhannya memang yang paling awal tadi, makan, seperti itu. Tapi untuk masyarakat yang middle up gitu misalnya, yang seperti kita ketahui banyaknya masyarakat yang berkerumun di penutupan McD Sarina seperti itu. Karena mereka udah cukup kebutuhan dasarnya, mereka cenderung akan mencari kebutuhan yang tingkatan yang kedua itu, kebutuhan tingkatan selanjutnya seperti bersosial. Katakan tadi riset menunjukkan bahwa orang Indonesia ini mendapatkan happiness dengan cara bertemu, sosial, guyup, arisan seperti itu. Nah, yang menyebabkan kurang apalagi kurang konsisten dengan pembatasan secara besar ya dan berkala terjadinya pelonggaran PSBB. Nah, inkonsisten inilah masyarakat juga bingung gitu. Oh, ini sebenarnya boleh nggak sih gitu? Ini sebenarnya pemerintah konsen nggak sih dengan ini gitu? Apalagi kemarin transport mulai dibuka di Bandara Suta udah banyak orang antri melakukan penerbangan yang untuk di Sumatera Utara sendiri sampai dengan hari ini yang bertambah semenjak PSBB ini gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu mulai untuk konsisten gitu. Pemerintah juga konsisten dengan aturan yang ditetapkan, masyarakat juga nggak bingung begitu. Baik, terima kasih Dinda. Baik, Bapak Ibu semua, saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya secara direct. Ada yang ingin kepada para pembicara? Oke, baik. Kalau tidak, saya pikir cukup interaktif kegiatan kita hampir 1,5 jam ini. Barangkali saya minta closing statement. Kita mulai dari Dinda, Dr. Rika, dan Bang Budi. Untuk kira-kira yang menjadi fokus yang bisa menjadi asupan buat para peserta kita hari ini dari bidang Bapak Ibu semua. Silakan, kita mulai dari Dinda. Oke, mungkin dari Dinda untuk Bapak Ibu semua bahwa reaksi yang kita rasakan, mungkin kita cemas, worry, khawatir, takut gitu ya dengan adanya COVID-19 ini itu perlu kita ketahui bahwa reaksi yang normal gitu, reaksi yang normal kita rasakan pada situasi yang abnormal, situasi yang tiba-tiba gitu. Nah, tapi kita bukan fokus pada itunya, bukan fokus pada rasa cemas, bukan fokus pada stresnya, tapi fokuslah pada dasar stimulasi yang kita dapatkan dari lingkungan ini netral, nilai netral. Apa dapatkan dari lingkungan itu netral. Allah yang memberikan nilai itu positif atau negatif. Jika kita positif tapi realistis, positif yang realistis. Ketika kita berpikir positif bahwa kena virus ini, misalnya karena aku mematuhi protokol kesehatan, misalnya aku menjaga keluargaku juga, aku psikologi rentan di keluarga misalnya. Nah, ketika kita think positively, maka emosi, perasaan kita dan perilaku kita juga akan lebih positif gitu. Stres itu fokus pada stres itu sendiri, tapi fokuslah pada respon yang kita berikan, fokuslah pada stimulasi yang dari lingkungan tersebut begitu. Iya, terima kasih Dinda. Berpikir positif selalu sehingga kita bisa menginterpretasikan dengan baik. Silakan Dr. Silakan closing statement Dr. Rika. Ya. Silakan. Terima kasih Dr. Mul. Jadi mungkin saya tidak banyak ya statement. Yang utama adalah dalam masa pandemi COVID ini pertama adalah cegah penularan.
Yang kedua tingkatkan imunitas. Yang ketiga jangan stres ya. Mungkin Dr. Ibu Dinda tadi sudah sebutkan berpikiran positif itu sangat penting. Memang saya sangat setuju karena memang banyak sekarang ya, baik penderita, baik dokternya, tenaga medis, para medis itu banyak yang kadang-kadang terus terang ketakutan juga ya. Nah, jadi memang sangat penting di sini adalah berpikiran positif, jangan stres. Kemudian cegah penularan dengan cara pertama adalah pakai masker ya, karena kita sama-sama ketahui bahwa transmisi pada COVID ini adalah droplet. Kemudian hand hygiene, nah itu sangat penting. Kenapa hand hygiene penting? Karena selain dari droplet, cara penularan virus ini adalah kontak langsung. Ya, kontak langsung tentu melewati pada saat kita bersalaman, saat kita memegang mata, hidung, semua bisa terjadinya penularan dari COVID. Jadi hand hygiene. Kemudian yang ketiga adalah social distancing. Nah itu memang sangat penting karena bagaimanapun droplet itu jaraknya lebih kurang 1 meter atau 1,5 meter. Oleh sebab itu social distancing sangat dibutuhkan pada masa pandemi COVID ini. Nah mudah-mudahan dengan cara yang 3 ini saja kita paling tidak bisa mengurangi kejadian COVID ini supaya tidak menjadi lebih luas dan lebih lama lagi ya. Jadi mudah-mudahan corona ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal atau new normal mungkin ya, kita nggak tahu nih bagaimana. Ya demikian Dr. Mo, terima kasih. Ya terima kasih Dr. Rika. Kata Dr. Rika, ketika terima pasien PDP dan ODP, sebenarnya dokter itu dak-dikduk menghadapi. Sementara di luar, kita masih banyak kelayapan. Mari Bang Budi, terakhir penutup dari Bang Budi. Oh, terima kasih, Dinda. Dari saya mungkin 3 poin aja. Ya pertama mungkin sama lah ya, mungkin situasi yang kita hadapi, kita harus hadapinya dengan positif ya. Antusias bahwa badai ini pasti berlalu. Karena saya sudah mengalami 4 badai dan ya insya Allah berlalu terus gitu. Jadi mudah-mudahan ini akan berlalu juga. Lalu yang kedua, kita selalu harus percaya bahwa setiap masalah ada kesempatan. Setiap problem pasti ada solusi. Nah, oleh karena itu sebagai pebisnis atau orang yang pengen berbisnis ya, jangan khawatir untuk takut berbisnis karena situasi sekarang ini. Malahan pada situasi yang seperti ini pun kita masih melihat banyak peluang-peluang asal kita cerdas dan cermat untuk melihat peluang itu sendiri. Peluang itu bisa dari mana? Itu adalah satu, melihat perubahan-perubahan yang terjadi ya akibat dari COVID-19 ini dan perilaku dari konsumen, sehingga mereka itu nantinya kebiasaan-kebiasaan baru selama 2-3 bulan ini mungkin adalah sebuah peluang bisnis untuk kita sendiri. Tapi yang ketiga, yang terakhir adalah sebetulnya harus mau terus-menerus belajar, terus-menerus melakukan inovasi dan memperbaiki diri agar bisa tetap relevan untuk masa sekarang dan juga untuk masa datang. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Budi. Izin Bapak Ibu semua, mohon di-on videonya semua Bapak Ibu. Mohon videonya di-on-kan semua. Kami akan mencoba thread, kita akan coba postingkan di Instagramnya IKA Unan Jabodetabek. Inilah Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih peran serta dari Kalimantan, dari NTT, dari Medan, Jakarta sendiri. Salam kenal dari kami. Ya, ada beberapa yang saya kenal ini. Satria Iman Pribadi, terima kasih. Sekolahnya harus online ya. Baik Pak Ricardus, terima kasih kehadirannya Pak Dinasius. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak. Ya, Dari terima kasih. NTB, NTT, ya. Dari NTB Pak. Baik, berikutnya ada Pak Muhariman, Bu Sinta, Bu Tri Mulyati, terima kasih. Mohon diaktifin on-nya, Bu, di videonya di-on-kan semuanya. Kita akan coba memperterang kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pak Weli, silakan di-on-kan videonya. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sekali lagi atas nama panitia, atas yang melakukan acara ini, kami mohon maaf kalau berkenan. Mudah-mudahan ini bisa sharing kami
sumbangsi kami sebagai alumni Fakultas di Universitas Andalas kepada Bapak Ibu semua, sharing dari dari alumni Andalas kepada warga Indonesia. Khusus buat Dr. Adi, selamat ulang tahun. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya dengan mengucapkan puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuan hari ini. Dan lagi mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tiga pembicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih Dr. Mul, Dr. Ika, Pak Budi. Terima kasih Pak Mu. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Salam untuk kawan-kawan alumni UNAN ya. Sama-sama. Pakai baju kamu. Sebelum.